Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan di dalam segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita lihat ya logo di bawah kitab-kitab itu ya yang tertulis baik itu di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di pendidikan agama, ada kata-kata ikhlas beramal ya. Jadi memang ikhlas ini keterkaitan dengan hal yang sangat-sangat penting ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya suatu amal ibadah yang didasari dengan ikhlas ya. Karena amal ibadah tanpa ada unsur ikhlas ya, itu juga dampaknya akan sia-sia. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai pahalanya. Ya. Karena sahnya suatu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya. Niat di sini tentunya niat yang ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita perhatikan kata-kata ikhlas ya, sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi praktek di dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin sulit ya, bahkan sulit sekali. Nah, sulit atau tidaknya tergantung kualitas keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Insya Allah kalau memang kualitas iman kita sudah baik, insya Allah untuk ikhlas itu ya bukan berarti gampang, tetapi bisa dilaksanakan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ikhlas ini sebenarnya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala tanpa tendensi apapun ya. Tidak ada unsur misalnya ria ataupun supaya dibilang oleh orang lain alim dan sebagainya ya. Tidak ada unsur ataupun tendensi apapun, kecuali semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu juga penting ya. Karena ilmu itu wajib untuk kita cari ya. Ilmu dunia, ilmu akhirat wajib kita untuk mencarinya. Kenapa? Karena sebagian orang berpendapat ya, dengan ilmu insya Allah ya, hidup ini akan menjadi mudah ya. Dengan ilmu yang kita miliki, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat, insya Allah tentunya atas izin Allah ya, hidup ini akan terasa agak lebih mudah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu juga sangat penting, ikhlas juga sangat penting, amal apapun juga itu sangat penting. Karena amal apapun tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan ikhlas ya, kurang sempurna menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang berilmu ya. Dan berbahagialah orang yang beramal atas ilmunya itu. Dan juga berbahagialah yang amalnya didasari dengan ikhlas, hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini merupakan hal yang tidak boleh terlepas ya. Jadi merupakan satu kesatuan ya, yang mana ini merupakan sistem ya. Ilmu wajib untuk kita amalkan, amal wajib ya dengan cara ikhlas. Itu kalau bisa ya. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas? Tentunya kita harus belajar dan
belajar. Insya Allah kebiasaan-kebiasaan yang baik kalau kita laksanakan, kalau sudah menjadi terbiasa, insya Allah nanti pengamalannya akan dilaksanakan dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berusaha. Ya. Hakikatnya kita di dunia ini semuanya berusaha. Berusaha bagaimana? Berusaha supaya kita hidup di dunia ini bisa memperoleh suatu kebahagiaan. Ya. Tentunya orientasi kita bukan hanya dunia saja, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Hakikat hidup yang sebenarnya itu sebenarnya di alam akhirat kelak. Nah, kita tidak tahu ya, bagaimana di alam akhirat kelak. Tetapi yang jelas alam akhirat kelak itu sangat ditentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Insya Allah kalau di dunia ini kita banyak menanam kebaikan, di akhirat kelak kita peroleh juga kebaikan. Dan perlu digarisbawahi ya, kebaikan di sini sedikit apapun tetap ada perhitungannya menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketidakbaikan akan tetap ada pertanggungjawaban, ya, ada perhitungannya. Ya, kalau istilahnya itu ya dosa akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ya, mari kita berbanyak istighfar. Istighfar dan istighfar. Insya Allah ya, dengan banyak istighfar ya, Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan tentunya di samping istighfar jangan sampai lupa ya, kita bertaubatlah ya, selagi hayat masih dikandung badan ya, kita bertobat ya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya, kita berusaha semaksimal mungkin ya, tobat kita itu tobat yang nasuha ya. Bagaimana sih tobat nasuha? Ya, di antaranya adalah menyesali perbuatan yang tidak baik tersebut, kemudian berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela tersebut, dan juga menanamkan suatu kebaikan-kebaikan ya, agar tetap ya, kita berada istilahnya itu di garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran, dan juga tidak menyimpang dari ajaran ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang berupa suatu hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pegang teguh ya, keimanan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita tingkatkan kualitas iman kita ya. Kita tingkatkan kualitas iman kita setiap harinya ya. Jangan justru keimanan dan ketakwaan kita itu menurun ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita di samping banyak istighfar ya, kita senantiasa ingat akan perintah-perintah Allah dan ingat akan larangan-larangan Allah. Dan di samping itu ya, setelah kita ingat perintah Allah, ingat larangan Allah, dan berusaha tentunya seoptimal mungkin bagaimana caranya kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang segala sesuatu perlu pengorbanan ya, pengorbanan, dan tanpa pengorbanan yang gigih semua itu akan kurang berarti, akan tidak berarti bahkan. Jadi kita berusaha dengan penuh pengorbanan ya, pengorbanan tentunya yang gigih ya. Jangan sampai hanya buah bibir ya, istilahnya itu hari ini harus lebih baik dari kemarin, jangan sampai hanya buah bibir. Tapi gimana caranya ya? Tentunya kita upayakan sedemikian rupa. Pokoknya hidup ini progresif, lebih baik dan lebih baik. Jangan sampai hari ini justru tambah jelek dibandingkan dengan hari yang kemarin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring berjalannya waktu ya, jadi tak mungkin waktu itu akan berhenti, terus berputar ya.
dari detik ke menit, menit ke jam, ya, jam ke hari, dan seterusnya ke tahun, dan seterusnya. Dan tentunya kita mari sama-sama ya, kita upayakan ya, tentunya mari kita ingat ya apa yang menjadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, takutlah kepada Allah ataupun bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan muslim ataupun beriman ataupun bertakwa. Kiranya ini perlu digarisbawahi karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk itu pasti akan merasai mati. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam rangka untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya, dan mampulah mudah-mudahan kita untuk melakukannya. Ya. Itu mungkin sekedar ajakan ya, sekedar harapan buat kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Ya. Mari kita satukan langkah bahwa hidup ini perlu proses untuk menuju keimanan dan ketakwaan yang secara hakiki. Ya. Dalam artian ya, apa yang dikatakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita semua ya dapat mengamalkan ilmu ketakwaan, keagamaan ini dalam takwa yang sebenar-benarnya ya. Karena yang dipandang Allah bukan jabatan, bukan materi, tetapi keimanan dan ketakwaan kita di hadapannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, bertakwa di sepanjang hayat kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.